Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli, Prodi Hukum Tata Negara kelas B, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi baik dan buruk. Baik dan buruk, di sini saya akan memaparkan 3 poin utama. Yang pertama mengenai pengertian atau definisi baik dan buruk, dan yang kedua adalah ukuran baik dan buruk, dan yang ketiga adalah aliran-aliran mengenai baik dan buruk. Baik, melangkah pada poin pertama, yang mana pengertian atau definisi baik dan buruk itu merupakan hal yang sangat urgent untuk diketahui. Karena kenapa? Karena hal-hal perilaku manusia, sifat, tingkah laku, dan semacamnya, maka tidak terlepas dengan penilaian manusia. Terkadang manusia menilai hal itu baik, dan terkadang manusia menilai hal itu buruk. Namun terkadang manusia itu tidak paham dan tidak mengerti apa sih yang dimaksud dengan baik, apa sih yang dimaksud dengan buruk. Maka saya akan coba memaparkan sedikit melalui 2 perspektif. Yang pertama adalah perspektif akhlak atau etika, dan yang kedua adalah perspektif tasawuf. Yang mana dalam etika, dalam akhlak itu dijelaskan dalam sebuah referensi, atau kalau nggak salah karyanya Muhammad Mustafa dengan judul Akhlak Tasawuf, itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan baik adalah suatu hal yang sangat berharga untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan buruk adalah kebalikan dari itu sendiri. Namun dalam literasi yang lain dijelaskan bahwa ketika kita berbicara akhlak, maka itu tidak lepas dengan tingkah laku, perilaku, sikap, dan tingkah laku kita sehari-hari. Makanya baik menurut, jika didefinisikan dari akhlak, maka yang dikatakan baik adalah jika perilaku kita, sikap kita, tingkah laku kita, dan gerak-gerik kita itu disukai, disenangi, dan diterima oleh orang lain. Maka ketika perilaku tersebut dapat diterima, dapat disenangi, dan juga bisa memang disukai oleh orang lain, maka otomatis perilaku tersebut dikatakan baik. Contohnya seperti apa? Contoh sederhananya, ketika misalnya ada mahasiswa, salah satu mahasiswa HTN yang ketika kuliah itu lupa membawa alat tulis atau lupa membawa buku dan semacamnya. Maka ada teman yang baik hati yang meminjamkan bolpen, alat tulis dan semacamnya, karena memang membawa lebih dan atau apapun itu. Maka proses tersebut dikatakan baik. Karena kenapa? Karena proses meminjamkan bolpen, proses meminjamkan buku dan semacamnya itu diterima dengan baik oleh orang-orang sekitarnya, bahkan disenangi, bahkan itu disyukuri, dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan. Maka hal tersebut dikatakan baik. Beda halnya dengan yang dikatakan buruk. Dikatakan buruk adalah menurut etika, menurut akhlak, adalah suatu hal yang tidak disenangi, suatu hal yang tidak bahkan dibenci oleh orang lain, atau tidak diterima oleh orang lain. Contohnya apa? Contohnya ketika dalam suatu wilayah atau suatu desa, contohnya ada sebuah pencuri yang melakukan aksi pencuriannya di desa tersebut. Maka dipungkiri atau tidak mau, perlakuan pencuri tersebut itu tidak disukai oleh orang-orang sekitarnya, tidak terima, bahkan dibenci oleh masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Maka proses pencurian adalah merupakan definisi atau contoh konkret, salah satu contoh dari dari perilaku buruk tersebut. Beda halnya ketika kita berbicara definisi baik dan buruk melalui perspektif ilmu tasawuf. Kan tadi itu adalah akhlak, namun sekarang saya ingin mengupas sedikit mengenai tasawuf, menyinggung sedikit definisi baik dan buruk menurut ilmu tasawuf. Gini, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari akhlak, dari baik dan buruk menurut tasawuf, kita coba buka sedikit bahwa tujuan utama, tujuan sentral dari tasawuf itu adalah mendekatkan diri, bahkan menyatukan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, kepada Tuhan yang Maha Suci. Maka yang dinamakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan baik menurut ilmu tasawuf adalah hal-hal atau sesuatu apapun yang dapat bisa mendekatkan diri kita
atau bahkan menyatukan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan sebaliknya, yang dinamakan buruk menurut tasawuf adalah sesuatu atau apapun itu yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan yang Maha Esa, dari Allah Ta'ala yang Sang Maha Pencipta. Contoh konkretnya seperti apa? Salah satu contohnya, jika definisi baik menurut ilmu tasawuf adalah, misalnya, contoh dasarnya adalah takwa. Apa yang dinamakan takwa? Yang dinamakan takwa adalah apa? Melakukan seluruh perintah Allah Ta'ala dan menjauhi seluruh larangan Allah Ta'ala. Itu adalah takwa. Namun itu adalah tatanan paling dasar. Karena kenapa? Karena dalam Kifatul Atqiya dijelaskan bahwa tingkatan tasawuf itu, tingkatan orang-orang yang sufi itu ada 3. Yang pertama adalah syariat, yang kedua adalah hakikat, yang ketiga adalah makrifat. Namun ketika kita ingin memang benar-benar menyatukan kepada Allah Subhanahu wa taala, memang ingin memfanakkan diri kita, maka tidak hanya melakukan hal-hal wajib dan meninggalkan hal haram, namun lebih dari itu, ibadah kita lebih ditingkatkan lagi. Ibadah kita, penghambaan diri seorang hamba itu memang benar-benar dilakukan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Makanya contoh buruk dari dari tasawuf, perspektif tasawuf kan tadi jelaskan bahwa definisi buruk menurut ilmu tasawuf dalam perspektif tasawuf adalah suatu hal yang dapat menjauhkan diri kita kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Jadi apapun itu, contoh sederhananya apa? Contoh sederhananya dosa-dosa kecil, misalnya ghibah, gosip, dan semacamnya. Itu adalah contoh-contoh yang menjauhkan diri kita kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Lalu bagaimana kita prosesnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selaku yang menciptakan diri kita, Sang Maha Pencipta yang maha sempurna? Maka konsep yang ada dalam tasawuf itu tidak lain, yang pertama adalah melepaskan atau meninggalkan semua sifat-sifat buruk, semua sifat-sifat tercela, semua sifat-sifat semua kemaksiatan. Agar apa? Agar kita itu bersih, murni dari dosa-dosa kecil maupun besar. Maka ketika kita bersih dari hal-hal yang buruk, kita dapat melakukan hal-hal baik dengan sempurna. Itu adalah proses mekanisme bagaimana kita menyatukan diri, menyucikan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Namun jika kita hanya berbicara definisi saja, itu tidak terkadang belum tertangkap sepenuhnya. Karena kenapa? Karena menurut orang, per individu pasti lain, memiliki perspektif masing-masing bahwa yang dikatakan buruk itu seperti itu. Namun yang dikatakan orang lain bukan seperti itu, tapi seperti ini. Maka kita sekarang akan mengupas sedikit atau membahas mengenai ukuran baik dan buruk. Jadi gini, tidak ada salah satu tokoh atau referensi atau literatur yang pernah saya baca yang menjelaskan secara pasti dan konkret dan semacamnya itu mengenai ukuran baik dan buruk. Artinya apa? Artinya memang tidak ada parameter yang pasti, ukuran yang pasti untuk dikatakan sesuatu tersebut dikatakan baik atau sesuatu tersebut dikatakan buruk. Misalnya memang jika si A ke timur maka otomatis dan pasti itu baik, jika si A ke barat otomatis dan pasti itu buruk. Tidak ada literasi yang menjelaskan seperti itu, atau tidak ada tokoh-tokoh yang menyebutkan seperti itu. Karena kenapa? Karena banyak orang yang memiliki perspektif masing-masing mengenai baik dan buruk. Makanya menurut salah satu tokoh yang menjelaskan, yang juga sedikit mendalami mengenai baik dan buruk, sampai ada aliran-aliran yang membahas mengenai baik dan buruk. Contohnya apa? Contohnya di sini saya akan membahas 5 aliran yang mengupas, yang membahas tentang baik dan buruk. Yang pertama adalah hedonisme. Hedonisme di sini adalah memiliki akar kata itu hedon, yang memiliki arti kelezatan atau kenikmatan ataupun kebahagiaan. Artinya apa? Artinya menurut aliran di sini hedonisme yang dikatakan baik jika hal tersebut bisa mendatangkan kenikmatan, bisa mendatangkan kelezatan, bisa mendatangkan kebahagiaan kepada
diri seseorang tersebut. Semisal contohnya apa? Semisal foya-foya, semisal bermegah-megahan, semisal apa? Semisal menghambur-hamburkan harta. Jika itu bisa mendatangkan kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan bagi orang yang melakukannya, maka hal tersebut menurut aliran hedonisme itu dikatakan baik. Namun sebaliknya, misalnya jika orang miskin misalnya tidak bisa mendatangkan kebahagiaan, tidak bisa mendatangkan kenikmatan, tidak bisa mendatangkan kelezatan, maka miskin tersebut dikatakan buruk bagi aliran hedonisme. Jadi tolak ukurnya menurut aliran ini adalah kenikmatan, kelezatan itu sendiri. Jika perilaku tersebut, jika hal tersebut bisa mendatangkan sebuah kenikmatan, maka hal tersebut dikatakan baik. Namun sebaliknya, jika mendatangkan sebuah penderitaan, maka hal tersebut dikatakan buruk. Yang kedua adalah aliran intuitionalisme. Aliran di sini menjelaskan bahwa batin seseorang, naluri seseorang itu dapat memahami, itu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya terkadang memang kan, terkadang contohnya kita kembalikan lagi kepada contoh si Munjuri. Maka sedalam apapun hati manusia, jika ingin merasakan suatu pencurian, maka pasti menjustifikasi, pasti menghakimi bahwa pencurian tersebut adalah hal-hal yang buruk. Kenapa? Hati nurani menolak hal itu. Meskipun misalnya dari ucapannya, dari perilakunya itu menerima bahwa misalnya kita mencuri karena butuh. Tapi sebenarnya jika kita memang menelusuri ke nuraninya, jika ada perbuatan yang lebih baik, pasti memilih perbuatan yang lebih baik. Namun kenapa? Karena memang ada kendala dan semacamnya. Namun hati nuraninya pasti mengatakan bahwa pencurian tersebut adalah buruk. Kenapa? Karena menurut aliran ini, bahwa nurani batin manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga, aliran tradisionalisme. Aliran tradisionalisme di sini menjelaskan bahwa baik dan buruk itu ditentukan oleh norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat tersebut. Contohnya, di masyarakat Madura, orang yang sarungan, misalnya orang yang sarungan itu dikatakan baik. Belum tentu orang sarungan tersebut, kaum sarungan tersebut itu dikatakan baik di daerah Papua. Karena kenapa? Karena di sini ruang lingkupnya adalah tradisionalisme. Artinya apa? Artinya ukuran baik dan buruk itu sesuai norma-norma yang ada dan berlaku di kalangan masyarakat tersebut. Contohnya kan orang Papua memang terkadang memiliki ciri khas tersendiri, dan itu merupakan hal yang baik bagi mereka. Namun ketika dibawa ke Madura atau ke Arab semacamnya, maka itu tidak baik lagi. Kenapa? Karena memiliki tradisi-tradisi yang berbeda antara satu wilayah ke wilayah yang lainnya. Maka kenapa? Maka saya katakan sebelumnya, untuk ukuran baik dan buruk itu tidak ada ukuran yang pasti. Karena kenapa? Karena memang ada aliran-aliran tersendiri yang membahas tersebut. Dan yang keempat adalah aliran teologis. Aliran teologis di sini menjelaskan bahwa ukuran baik dan buruk itu ditentukan oleh oleh Tuhan melalui utusan-utusannya. Artinya apa? Artinya ketika memang disyariatkan dalam agama tersebut, misalnya saya contohkan agama Islam, misalnya jika Islam mengatakan melalui Allah Ta'ala misalnya berfirman melalui kalimat Jibril kepada Nabi Muhammad, sehingga yang dinamakan Al-Quran dan semacamnya, dinamakan Al-Quran, maka Al-Quran tersebut itu membahas mengenai perilaku baik dan buruk. Misalnya jika membentak orang tua adalah hal yang buruk, maka menurut aliran teologis itu merupakan hal yang buruk. Karena kenapa? Karena memang Tuhan melarang seorang anak durhaka kepada orang tua. Dan yang terakhir yang membahas mengenai baik dan buruk adalah aliran utilitarianisme, yang mana di sini untuk mengukur baik dan buruk itu, atau yang mendefinisikan baik dan buruk itu sesuai dengan kemanfaatan yang diperoleh oleh perilaku tersebut, oleh suatu tersebut. Contohnya, jadi Jadi objeknya, jadi ukurannya, parameternya adalah manfaat.
jika hal tersebut mendatangkan manfaat, maka dikatakan baik. Jika sebaliknya tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mudarat atau mudarat bagi orang lain, bagi dirinya sendiri, maka hal tersebut dikatakan buruk. Contohnya apa? Contohnya, misalnya saya membuat konten video pada kesempatan kali ini, jika mendatangkan manfaat kepada diri saya atau bahkan kepada para pendengar, maka hal tersebut dikatakan baik menurut aliran ini. Namun, contohnya sebaliknya, jika mendatangkan mudarat, semisal apa? Semisal yang akrab sehari-harinya memang sudah ada di lingkungan kita, contohnya apa? Merokok. Kan banyak orang yang menjustifikasi bahwa merokok itu dapat mengurangi kesehatan. Maka menurut aliran di sini itu tidak mendatangkan manfaat tapi mendatangkan mudarat, maka dikatakan buruk. Bisa saja video di sini mendatangkan keburukan jika kontennya bukan konten yang membuat edukasi, tapi membuat konten hal-hal yang membuat dekadensi moral dan semacamnya. Maka kembali lagi kepada pembahasan tadi, aliran di sini tolak ukurnya dikatakan baik atau tidak jika mendatangkan manfaat atau tidak. Jika mendatangkan manfaat maka dikatakan baik, jika tidak mendatangkan manfaat maka dikatakan buruk. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai atau saya paparkan mengenai materi baik dan buruk, yang mana ada tiga pembahasan utama. Yang pertama mengenai pengertian atau definisi baik dan buruk, dan yang kedua adalah mengenai ukuran baik dan buruk, dan yang ketiga adalah mengenai aliran-aliran baik dan buruk.